لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Semoga duduk-duduk kita di masjid ini seperti duduk-duduk kita di taman-taman surga. Tempat Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, menurunkan sakinah atau ketenangan kepada kita, dan tempat Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menggepakkan sayap-sayap mereka di atas kepala-kepala kita, dan tempat Allah menyebut-nyebut nama kita, membanggakannya satu demi satu di hadapan makhluk terdekatnya. Karena sesungguhnya ketika kita hadir pada sebuah majelis ilmu, maka sesungguhnya kita berada pada raudhah min riyadil jannah, berada di antara satu taman dari taman-taman surga. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan sanad dan matan yang sahih, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa ma ijtama'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, pada salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid, yatsluna kitaballah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari isinya, illa nazzalat alaihimus sakinah, melainkan pasti diturunkan atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah, wa haffat alaihimul malaikah, dan mereka dinaungi oleh sayap-sayapnya para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, membanggakannya satu demi satu di hadapan makhluk terdekatnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pada kesempatan ngaji pada malam hari ini adalah 5 bekal menyambut bulan Ramadan. Sehingga ini bukan tema kajian kitab ya. Untuk sementara kajian kitab Al-Iman kita tangguhkan ya. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada makna beriman kepada para malaikat, bagian pertama. Mestinya malam hari ini menuntaskan untuk bagian kedua ya. Cuma kami pikir-pikir ini ada satu tema aktual ya, yang sebentar lagi kita akan kemudian menyambutnya. Karena saat ini kita berada di bulan Rajab, pertengahan lebih ya, kurang lebih
tanggal 22 masuk 23, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Sehingga kita memilih tematik, yakni 5 bekal menyambut bulan Ramadan. Kenapa kita perlu menyiapkan diri kita sebelum Ramadan itu tiba? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama, bahwa jika diibaratkan bulan Ramadan itu adalah tamu, maka Ramadan itu adalah doifun karim, doifun azim, ya, tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung. Sebagaimana kebiasaan kita, ketika kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, kita pasti akan mempersiapkan diri kita dengan persiapan yang maksimal agar bisa menyambut tamu tersebut dengan sebaik-baiknya, ya. Satu analogi sederhana Bapak Ibu, misalnya Bapak Prabowo mau ke sini, ke Al-Azhar, ya. Pak Presiden mau ke Al-Azhar, ya. Ternyata sejak beliau dilantik, ini misalnya, ya, sampai beliau sudah dapat bocoran surat bahwasanya Pak Prabowo akan ke sini misalnya tanggal awal Ramadan 1 Maret, ya, dan sudah dapat bocoran seluruh jamaah yang aktif 5 waktu sholat jamaah itu akan diumrohkan semuanya dan diberi uang saku per orang 20 juta. Maka sebelum Pak Prabowo ke sini bisa dipastikan pengurus takmir Masjid Al-Azhar ini sangat sibuk untuk mempersiapkannya. Enaknya disambut nduk endi yo tamunya Pak Prabowo dan beserta tamu-tamu nanti yang menyertainya. Disambut di masjid sini atau di Hotel El Resas misalnya. Atau nanti makannya bagaimana, prasmanan yang dengan menu apa, itu mesti sibuk dengan persiapan-persiapan itu. Kenapa? Karena yang datang adalah presiden, ya, beserta mungkin menteri-menterinya, mungkin yang di bawah 5 atau 7 begitu, ya. Apalagi jelas jamaah juga mendengarkan akan membawa hadiah yang luar biasa, umroh istimewa, per orang diberi uang saku 20 juta. Ini kan mesti ada persiapan. Ini misalnya Bapak Ibu, ya, misalnya. Lah Ramadan ini dhaifun karim, dhaifun azim. Tamu yang mulia, tamu yang agung, melebihi dari presiden sekalipun. Karena keutamaan-keutamaan yang dititipkan Allah melalui Ramadan ini Masya Allah istimewa, ya, istimewa. Tidak ada dalam putaran 1 tahun, ya, yang detiknya, menitnya, jamnya, siangnya, malamnya yang lebih istimewa daripada Ramadan. Tidak ada.
Ramadan itu semua waktu-waktu yang ada dari awal sampai akhir semuanya itu istimewa. Siangnya istimewa, malamnya istimewa, detiknya istimewa, menitnya istimewa, jamnya istimewa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu dihamparkan Allah rahmatnya siang dan malam, setiap saat dihamparkan ampunannya siang dan malam dan setiap saat. Luar biasa itu keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Sampai-sampai para ulama menyebut keistimewaan Ramadan dibanding dengan 11 bulan yang lain itu sebagaimana keistimewaan Yusuf di antara 11 saudara-saudaranya. Yusuf itu mempunyai 11 saudara, 12 plus Yusuf. Semuanya tidak menjadi nabi. Yang menjadi nabi hanya Nabi Yusuf. Padahal itu dari keturunan bapak yang sangat soleh, ibu yang sangat solihah, dari keturunan kakek yang juga sangat soleh. Karena bapaknya Yusuf adalah Yakub. Yakub adalah anaknya Ishak. Ishak adalah anaknya Ibrahim. Sedangkan Ibrahim adalah Abul Anbiya wal Mursalin. Keutamaan Ramadan dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya dalam putaran 1 tahun itu sebagaimana keistimewaan Nabi Yusuf di antara 11 saudara-saudaranya. Sehingga ini butuh persiapan Bapak Ibu untuk menyambut Ramadan, ya. Alasan yang kedua, bahwasanya bulan Ramadan itu momentum untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan dan menjadi yang terbaik, ya. Sebagaimana lazimnya sebuah perlombaan, ibarat Ramadan itu bukan kok semacam perlombaan tingkat regional atau bahkan nasional, ya, tapi internasional. Gampangannya kayak olimpiade gitu loh Bapak Ibu. Nah, mereka yang bisa berlaga dalam event olimpiade tentu saja adalah atlet-atlet yang juga internasional, ya, yang mereka membekali diri mereka dengan pembekalan yang maksimal. Bahkan ketika mungkin olimpiadenya 2026 itu bekal yang disiapkan sejak 1 Januari 2025 sampai nanti berlangsungnya perlombaan tersebut, ya. Sehingga ini kalau kita perhatikan, Masya Allah, orang-orang soleh sebelum kita yang disebut dengan salafunas soleh, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi atba' tabi'in, itu kan semangat ibadahnya itu luar biasa, ya. Sehingga sampai kenapa kok sampai diketemukan riwayat ada yang kemudian melaksanakan sholat taraweh sampai 40 rakaat, ada yang sampai melaksanakan 36 rakaat, ada yang sampai melaksanakan 23 rakaat, karena kesemangatan mereka di dalam melaksanakan ibadah. Memang betul yang dipilih tarjih di dalam Ramadan, di luar Ramadan tidak pernah dari 11 rakaat, ya. Tapi tarjih juga tidak menyalahkan mereka yang kemudian tarawihnya 40 rakaat atau 36 rakaat atau 23 rakaat. Kenapa? Karena di antara dasar yang dipakai oleh mereka adalah sholat taraweh, qiyam Ramadan atau sholat malam, itu merupakan salah satu sholat yang muaranya adalah litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal, pahala, kebaikan, meningkatkan derajat, menghapus dosa, ya. Dalam HPT jilid 3 itu ada apa istilahnya, semangat yang dibangun itu ketika kemudian memilih satu jenis ibadah ini yang kita pilih, tapi tanpa menyalahkan yang lain, dan itu sebuah sikap yang sangat bagus. Kenapa? Karena ini masuk dalam ranah perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Kenapa di generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba' tabi'in itu kemudian mampu mengkhatamkan Al-Quran di setiap 3 hari sekali, 30 juz? Karena persiapan mereka itu luar biasa persiapannya, ya. Ada yang mengkhatamkan di setiap 10 hari sekali 30 juz,
Ada yang menghatamkan 15 hari sekali 30 juz. Ada yang sanggup menghatamkan setiap 3 hari sekali. Bahkan ada setiap 2 hari sekali. 30 juz. Terus dewek itu misalnya saulan Bapak Ibu, saulan Ramadan. Maca Quran. Kok sampai gak khatam, pisane gak khatam. Pertanyaannya lapo ae gitu ya. Lapo ae, ya. Jika Ramadan saja sampai gak khatam, di luar Ramadan yakin tambah belas itu, ya. Gimana mboten? Temenan ini, apalagi ada medsos itu, ya. Sehingga harus ada target, ya, ada target. Sehingga untuk alasan yang ketiga ini dilandaskan kepada satu riwayat, ya, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia merugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, dia celaka. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, dialah orang yang beruntung. Maka harus ada tekad untuk persiapan-persiapan itu agar kita menjadi orang yang beruntung. Lah, apa saja yang kita siapkan Bapak Ibu? Aslinya banyak. Ini yang kita tampilkan, ini yang kita anggap pokok, ya. Yang pertama doa. Yang pertama doa. Di mana doa itu merupakan silahul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman, ya. Doa yang pertama. Yang kedua adalah kita mantapkan dalam hati kita, perasaan kita, diri kita, akal kita, ya, untuk bergembira menyambut bulan Ramadan. Nanti akan kita rinci ini semua, ya. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yakni kita mengilmui kembali tentang fikih puasa, ya. Yang kelima, kita mesti membersihkan diri kita, tazkiyatun nafs, ya, dari iri, hasud dan sejenisnya. Ini bekal penting untuk menyambut bulan Ramadan. Kenapa kita mesti berdoa dan memperbanyak doa sebelum Ramadan? Yang diantara konten atau isi doa kita, orientasinya adalah kita minta kepada Allah badan yang sehat, usia yang panjang, sehingga bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Setidaknya ada 2, 4, 5, 6 alasan kenapa kita mesti memperbanyak doa. Yang isi doa kita minta badan yang sehat, usia yang panjang, sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Satu, itu menjadi sunnatu salafis soleh, ya, menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arif, yang ini juga dikutip oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di dalam kitabnya yang berjudul Maqalat Al-Islamiyah, itu menyebutkan kata-kata mutiara. Apa kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, sebelum Ramadan, ya. Beliau menyebutkan dengan ungkapan begini: kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighum syahrul Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Bahwa mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya sebelum Ramadan. Yang doanya itu ayyuballighum syahrul Ramadan, minta kepada Allah agar dipanjangkan usia mereka sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Itu suwene 6 bulan saderenge Ramadan. Ini kalau hitung nek 6 bulan itu berarti kan bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. 6 bulan Pak berdoanya, ya. Sehingga ini yang perlu kita introspeksi pada diri kita. Dewe iku ndonga napa dereng ngoten lho Pak, ya. Nek sampai dereng, nah ini mulai sekarang harus banyak berdoa, ya. Banyak berdoa, minta badan yang sehat,
usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Dan ternyata tersebut juga dalam kata-kata mutiara mereka, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in tidak pernah berdoa minta dipanjangkan usianya, kecuali itu muaranya adalah supaya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Seperti itu, ya. Dan rata-rata muqdamus sahaba, muqdamut tabi'in, mayoritas para sahabat, para tabi'in atau atba' tabi'in minta dipanjangkan usianya itu muaranya adalah supaya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, kita tidak tahu kapan kita mati. Apalagi kita yang saat ini nampaknya melihat berbagai macam kejadian-kejadian, ini nampaknya adalah kita sudah berada di gerbang akhir zaman. Sedangkan salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat, min ihda asratis sa'ah al-mautul fuj'ah. Salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat, banyaknya kematian yang mendadak. Ana wong mari futsal mati. Ana wong mari gowes, ya. Saya seneng gowes ya. Gak meden-medeni jenengan ya. Ya, itu juga ada yang meninggal dunia, ya. Baru saja ngantarkan anaknya ke sekolah, ya. Siangnya rapat mari usul dingkluk ini mati. Itu banyak Bapak Ibu. Karena ternyata mati itu tidak harus mensyaratkan harus sakit dulu. Mati tidak mensyaratkan harus tua dulu, ya. Kapanpun ajal itu tiba, saat itu suka atau terpaksa kita mesti meninggalkan dunia ini. Sehingga kita minta kepada Allah badan yang sehat, usia yang panjang. Loh, apakah kemudian takdir itu bisa berubah dengan doa kita? Ini kita merujuk kepada tek-tek zuhir hadis. Itu bisa berubah Pak, takdir itu. Biiznillahi azza wa jalla. Ya. Ada hadis misalnya, riwayat Imam Tirmidzi. La yuradul qada ila du'a wa la yazidul umur ila albir. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Kami juga membaca satu kitab yang judulnya itu adalah Misteri Umur Panjang. Ada edisi bahasa Arabnya, tapi saya hanya punya yang bahasa Indonesianya, ya. Di situ dikutipkan satu hadis Nabi yang sahih. Di antaranya maknanya begini, dalam kitab catatan takdir yang dipegang oleh malaikat, itu ada yang bunyinya begini. Si fulan itu umurnya 60 tahun. Kalau dia silaturahim, umurnya 100 tahun. Lihat ini hadisnya. Si fulan umurnya 60 tahun. Ya, ini dalam kitab catatan takdir yang dipegang oleh malaikat. Tapi kalau dia silaturahim, umurnya 100 tahun. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ada yang bunyinya begini. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu berkehendak menghapus apapun yang ia kehendaki dan menetapkan apapun yang ia kehendaki. Karena yang berhak menghapus takdir ya Allah, yang berhak menetapkan takdir ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada satu riwayat yang bunyinya begini Bapak Ibu. Ra'aitul barihata ajaban. Ra'aitu rajulan min ummati atahul malakul mauti liyukbidha ruhahu wa jaa birrun walidayhi faraddal malakal mauti anhu. Tadi malam aku diberi oleh Allah mimpi yang menakjubkan. Di dalam mimpiku aku melihat seorang dari umatku itu didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya. Liyukbidha ruhahu wa jaa birrun walidayhi. Tiba-tiba datanglah malaikat, tiba-tiba datanglah amal baiknya kepada kedua orang tuanya. Faraddal malakal mauti anhu.
maka amal baiknya kepada orang tuanya ini yang kemudian menolak malaikat kematian. Gak sido mati. Coba Bapak Ibu. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh amal baiknya kepada orang tuanya. Sehingga anak yang berbuat baik kepada orang tua itu amalan yang sangat dahsyat. Biidznillahi azza wa jalla ternyata bisa menolak malaikat kematian. Nah, dari tek-tek ini nas dohir dari ayat Quran atau hadis Nabi, biidznillahi azza wa jalla takdir itu bisa berubah. Lah, doa apa sih yang bisa kita baca ya? Ini ada doa umum, ada juga doa khusus Bapak Ibu. Ini doa umum ini dibaca di setiap satu tanggal Hijriah ya. 1 Ramadan, 1 Sya'ban, 1 Syawal, 1 Dzulqa'dah ya. Apalagi ketika kita melihat hilal bulan Sabit di tanggal yang pertama, itu ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, perjalankan bulan ini dengan penuh dengan keamanan dan keimanan. Ya, dengan penuh keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada peneguhan tauhid, peneguhan iman. Sekaligus kita minta kepada Allah waktu-waktu yang diperjalankan kepada kita, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keamanan dan keimanan, keislaman dan juga keselamatan, seperti itu. Kemudian ketika masuk bulan Rajab ya, bulan Rajab, bulan Sa'ban, ada riwayat Imam Bayhaqi juga riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sangat populer di kalangan orang-orang soleh sebelum kita. Yani doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan usia kami sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Atau doa yang lain yang berbunyi ini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Jika dhamir ana ini kita rubah nahnu, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan usia kami sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami. Jenengan doa pertama sama kedua ini hafal sing pundi Bapak Ibu? Tuh karo-karone gak hafal. Nek misale karo-karone gak hafal, monggo jenengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mboten napa-napa. Pokoknya minta badan yang sehat, usia yang panjang sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Syukur-syukur apal karo-karone lebih bagus ya. Dan nanti lebih bagus lagi saat kita sholat malam, saat kita sholat qobliyah maupun ba'diyah, atau saat sholat duha, kita baca saat sujud ya. Saat sujud kita berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kemudian kita tambahi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, atau Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Tapi enak pakai dhamir nahnu. Kalau dhamir nahnu itu kalau kita baca, istri kita ikut, anak kita ikut ya. Istri kita baca, suami kita ikut, anak kita ikut. Kenapa kok kita milih saat sujud? Karena ada satu hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi begini, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun faksiru du'a fihi. Posisi hamba dengan Allah saat sholat yang paling dekat adalah saat sujud. Faksiru du'a fihi, perbanyaklah doa ketika kalian
sujud. Doa saat sujud ini dahsyat Bapak Ibu. Akeh tepate timbangane blesete. Kenapa? Karena itu adalah waktu dan tempat yang paling istimewa ketika seorang hamba itu sholat. Paling dekat dengan Allah itu saat sujud. Itu adalah mustajab. Ya, sehingga kita baca saat sujud. Tapi praktekkan lebih baik dalam sholat sendiri. Nih sholat dengan imam ini kurang pas. Bisa jadi nanti kita belum selesai doa, imam sudah mengangkat kepalanya. Dan kita imam sudah mengangkat kepalanya, kita makmum kok cek sujud ae gak bangun-bangun, siji itu jenenge makmum beling, makmum nakal. Kauleng. Jadi makmum dengan imam itu posisinya ada 4 ya. 3 menyelisih sunnah, yang benar itu sesuai dengan sunnah saja ya. 1 yang menyelisih sunnah itu bisi imam, itu ya gak oleh ya. Loro nguwareni, itu ya gak oleh. 3 barengi imam, itu ya gak oleh. Sing bener ini sebagaimana hadis Nabi, innama ju'ilal imamul yu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Imam dijadikan itu untuk diikuti. Jika imam takbir, takbirlah. Jika imam rukuk, rukuklah. Jika imam sujud, sujudlah. Sehingga setiap imam selesai lafadznya dan gerakannya langsung kita ngikuti. Ini yang muwafaqatu lis sunnah. Mencocoki sunnah Rasulullah. Maka untuk mempraktikkan hadis ini aja. Apa itu? Saat kita sholat sendiri lebih leluasa. Kita ulang-ulang berkali-kali juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita mesti bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang Ramadan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadis riwayat Imam Nasai itu juga memberikan satu tabsyir, kabar gembira kepada sahabatnya. Karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu, beliau itu memberikan kabar gembira kepada sahabatnya dengan ucapan apa? Qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kataballahu alaikum siyamah, yang Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah, di bulan Ramadan itu seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, di bulan Ramadan itu seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa tughallu fihi syayatin, di bulan Ramadan itu setan yang jahat dibelenggu oleh Allah. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khaira faqad hurrima, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam itu, dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan selamanya. Kenapa kok mesti bergembira? Masya Allah, bulan yang penuh dengan berkah. Sedangkan makna berkah itu ada 3, Bapak Ibu. 1, az-ziyadatu wan nama', bertambahnya dan berkembangnya kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bertambah, berkembang, istimewa. Sehingga kelipatan pahalanya itu luar biasa di bulan Ramadan. Berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, berkah itu maknanya as-subut wal luzum, tetapnya dan langgengnya kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'adah, kebahagiaan, berpeluang untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ini syahrun mubarak. Sehingga kalau kita perhatikan itu kan Masya Allah ya, wong Islam sing biasanya gak tahu nang masjid, di bulan Ramadan itu biasa terus wajib nang masjid. Nggak apa betul? Ya. Kemudian pengen nang masjid, itu bisa jadi keberkahan bulan Ramadan. Sayangnya mari Ramadan teh terus nang masjid itu yontek, ini yang keliru ya. Mestinya harus terus berlanjut sampai kapan? Sampai mati ya. Ada yang nggak jilbaban wanita itu akhirnya kemudian jilbaban, itu salah satu berkah Ramadan ya. Istimewa lagi, hanya di bulan Ramadan saja pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka semuanya ditutup, setan-setan dibelenggu oleh Allah ya. Kemudian juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya, yakni malam Qadar. Sehingga nanti Bapak Ibu, nek di bulan Ramadan
Kita kok males sholat duha, males maca Quran, ojo alasan digoda setan. Itu namanya memfitnah setan. Kenapa? Karena setan itu sudah dibelenggu oleh Allah. Aku mau males sok maca Quran, cek seneng maca HP, aku digoda setan. Itu jenenge fitnah setan. Nah, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Setan loh sudah dibelenggu. Kok cek alasan apa itu namanya digoda setan? Berarti itu menunjukkan kita itu malas maca Quran. Kita sendiri malas maca Quran. Kita sendiri malas untuk sholat sunnah. Kita sendiri malas untuk apa itu doa, zikir dan macam-macam. Ya, jangan alasan digoda setan kalau di bulan Ramadan. Karena setan itu sudah dibelenggu oleh Allah. Wa tughillu fihi syayatin. Ya, menurut para ulama ini bisa makna hakiki, juga bisa makna majazi. Kita ambil keduanya juga tidak menjadi masalah. Bisa makna hakiki, makna majazi. Lah, ini sebagai penguat. Kenapa kemudian kita juga memperbanyak doa agar kita disampaikan di bulan Ramadan? Ketika kita berdoa agar kita diberi kesehatan dan usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan, itu sama halnya dengan kita telah menanamkan azam atau tekad yang kuat dan niat yang tulus supaya ketika kita sampai Ramadan, kita itu kemudian apa itu namanya bisa melaksanakan puasa. Lah, itu sama halnya dengan kita telah menanamkan tekad dan niat yang tulus. Kok kemudian Allah Subhanahu wa taala misalnya mentakdirkan kita tidak sampai bulan Ramadan usia kita kok sudah wafat, insya Allah kita telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Sudah dicatat oleh Allah pahalanya. Dalilnya mana? Ini hadis muttafaqun alaih, ya. Idza hamma abdi bisayyi'atin fala taktubuha alaih. Ini firman Allah kepada para malaikatnya. Apabila hambaku berniat melakukan satu amalan yang jelek, janganlah kalian menulisnya. Fa in amilaha faktubuha sayyi'atan. Apabila dia melakukannya, tulislah satu kejelekan. Wa idza hamma bihasanatin falam ya'malha faktubuha hasanatan. Apabila dia berniat melakukan satu kebaikan, kemudian tidak jadi melakukannya, tulislah baginya satu kebaikan. Sudah ditulis kebaikan oleh Allah, ya. Sudah ditulis puasa Ramadan, ya. Fa in amila faktubuha asyra. Apabila dia melakukannya, tulislah baginya 10 kebaikan. Nah, ini pentingnya azam dan niat yang kuat untuk melakukan kebaikan. Sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Selanjutnya, di antara bekal penting selain kita memperbanyak doa adalah memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya orang hamba yang beriman itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan baik yang wajib maupun yang sunnah itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu dekat kepada hamba yang sedikit dosanya. Orang itu terkadang melakukan kebaikan itu diantara sebabnya karena kerak dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu membuat orang itu berat melakukan kebaikan. Ono uang, Mbak, ono wong Islam dijak sholat jamaah sambat dengkule lino, ya. Tapi ketika dijak nonton orkes itu langsung waras, ya, langsung waras. Bahkan iso joget duk panggung mentul-mentul barang jogetnya, ya. Bisa jadi itu kerak maksiat dan dosa yang ada pada dirinya. Sehingga ketika dijak ngaji, dijak sholat berjamaah, itu merasa berat. Yang memberatkan itu apa? Dosa dan maksiat, ya. Sehingga dengan memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat itu untuk menggempur dosa-dosa kita,
ya, untuk menggempur dari berbagai macam maksiat yang berkarat pada diri kita, agar kita mudah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim saat Isra Mi'raj di langit yang ke-7, Nabi Ibrahim itu juga pesan kepada Nabi Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk menanam tanaman surga. Sungguh surga itu tanah subur lagi luas. Nabi Muhammad ketika menyampaikan kepada umatnya untuk menanam tanaman surga, sahabat bertanya, ma huwa ghirasul jannah? Apa itu tanaman surga? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, yakni zikir yang berbunyi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu adalah dari Allah. Itu ghirasul jannah, tanaman surga. Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, ya, la haula an maksiatillah illa biismatihi wala ta'ata wala quwwata ala ta'atillah illa bimaunatihi, ya. La haula itu mengandung makna tidak ada kekuatan dan daya untuk meninggalkan dari larangan-larangan Allah, tidak ada daya dan kekuatan untuk meninggalkan dari bermaksiat kepada Allah, illa biismatih, kecuali itu atas perlindungan dari Allah. Wala quwwata ala ta'atillah illa bimaunatih, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah kecuali atas pertolongan dari Allah. Sehingga ini juga doa dan zikir yang istimewa agar kita mudah melakukan kebaikan dan agar kita juga mudah untuk kemudian menjauhi kemaksiatan. La haula wala quwwata illa billah. Di samping memperbanyak istighfar dan memperkuat taubat, ya. Dan ini mungkin di antara rahasianya kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin masuk surga itu istighfarnya sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Di riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali. Ini juga mungkin di antara rahasianya kenapa perintah taubat dalam Quran surat An-Nur ayat 31 itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang khilaf melakukan dosa besar, tapi perintah taubat itu untuk ditujukan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah secara keseluruhan wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian itu beruntung. Rasulullah juga mensabdakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi wastaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, kita perlu mengilmui Ramadan, ya, belajar tentang fikih puasa kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang fikih puasa. Akan tetapi tidak ada salahnya kita merefresh, menyegarkan kembali, entah dengan membuka kitab-kitab fikih atau hadir di majelis-majelis ilmu, ya. Kenapa? Karena seluruh ibadah di dalam Islam itu ala basyarah, ala ilmin wa yaqinin, atas dasar ilmu yang benar dan keyakinan yang mendalam. Orang yang beribadah kepada Allah, beramal dengan suatu amalan tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya itu lebih besar daripada kemaslahatan. Ini merujuk kepada perkataan Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Sehingga Imam Al-Bukhari ketika beliau menghimpun hadis-hadis yang bertalian dengan ilmu, beliau itu membuat bab khusus yang berjudul al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum semua ucapan dan sebelum semua perbuatan. Maka penting belajar kembali tentang arti puasa menurut bahasa dan istilah. Syarat-syaratnya puasa,
rukun-rukunnya puasa, perkara-perkara yang diwajibkan saat kita puasa, perkara-perkara yang disunnahkan saat kita berpuasa, perkara-perkara yang mesti kita jauhi, yang itu adalah makruh kalau kita lakukan ketika puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, hikmahnya puasa secara ruhiyah, secara jasmaniah, secara apa itu namanya adabiah, adab. Ini juga penting untuk kita kaji kembali. Termasuk juga apa hukumnya sampai meninggalkan puasa Ramadan tanpa didasari dengan alasan yang syar'i. Ini kita penting untuk merefresh kembali agar ibadah kita atas dasar keilmuan yang benar. Yang paling terakhir yakni tazkiyatun nafas minal haqdi wal hasadi, yakni membersihkan jiwa kita dari iri dan hasud. Kenapa? Karena ketika iri dan hasud itu bisa menghilangkan amal kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu sekalian sifat hasud atau dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hadaba, karena sesungguhnya hasud itu bisa menghapuskan di kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Maka orang-orang beriman itu senantiasa menjauhkan dirinya dari berbagai macam iri dan hasud yang itu bisa merusak karakter kebaikannya. Sampai di sini ngaji kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa-apa yang benar yang kami sampaikan saya yakin datangnya dari Allah. Jika ada yang salah saya istighfar kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.